Kami bersyukur dan berterima kasih oleh cinta, rahmat, dan kasih Tuhan melimpah atas hidup kami. Kami tahu ini semua oleh Engkau Allah yang berkemurahan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami diguyur hujan deras, tapi Engkau memberikan kesempatan kami untuk melayani Engkau lewat live stream. Biarlah kami disirami oleh kebenaran firman. Jiwa kami disejukkan oleh perkataan, oleh Engkau sendiri, oleh kehadiran. Kami percaya Tuhan, pemberitaan firman Tuhan ini, Engkau pemiliknya, Engkau yang berdaulat, Engkau yang dijunjung tinggi dan dimuliakan. Kami menyerahkan segala persoalan kehidupan kami, supaya itu tidak menguasai kami, tetapi kami melihat jalan keluar yang dari Allah. Tuntunlah dan pimpinlah, supaya pemberitaan firman ini berkenan menyenangkan hatimu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat Alkitab kita dari Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang ke-11. Kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 6 saja dulu ya. Kita baca Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacanya silih berganti. Saya bacakan ganjil, kita membacakannya benar. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia telah terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iya, saudara dikasih oleh Tuhan, tema kita hari ini iman adalah dasar. Iya. Latar belakang dari penulisan ini, kitab Ibrani ya, dalam bagian-bagian terakhir pasal 11. Kitab ini ada 13 pasal ya. Ini menceritakan bagaimana beratnya tantangan kehidupan pada saat itu jemaat yang dijumpai oleh penulis ya. Mereka tertekan, situasinya ditekan, dan mereka dikejar, dianiaya, bahkan terancam akan kematian. Dan penulis berusaha menuliskan bagaimana kisah-kisah orang beriman, dan di dalam hal ini menolong jemaat dan juga kita pembaca sekarang yang sedang mengalami penderitaan oleh karena krisis ekonomi, penderitaan oleh karena pandemi COVID-19, dan penderitaan oleh karena kesulitan untuk berinteraksi di tengah-tengah manusia makhluk sosial. Penulis menolong jemaat dengan menceritakan iman pada pasal 11 ini ya,
dia menceritakan saksi-saksi iman, ya. Karena di tengah-tengah penderitaan sering sekali kemanusiaan kita muncul, sering sekali kedagingan kita muncul, dan sering sekali krisis kepercayaan muncul karena iblis adalah bapa dan segala bapa pendusta berbicara untuk tidak lagi mendengarkan suara Allah, untuk menolak Allah, untuk tidak mempercayai Allah. Bahkan iblis juga menuduh Allah itu tidak setia dan tidak kasih, ya. Saksi-saksi iman dituliskan, dan juga di dalam pasal 11 ini ada pengertian iman, ya. Pengertian iman dari apa yang kita lihat telah terjadi, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal kita tidak mengerti, tapi satu yang kita mengerti, ini semua ada oleh karena Tuhan. Tapi sulit sekali manusia menerimanya. Yang paling identik, saya ini ada oleh karena siapa? Nah, orang yang beriman langsung dapat menangkap, ya, ini oleh karena Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak sampai kepada iman, ya oleh karena orang tuaku, oleh karena nenekku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengertian iman dari apa yang kita lihat itu terjadi oleh iman. Ini harus kita mengerti, harus kita miliki. Karena banyak hal yang terjadi tidak kita mengerti, ini bisa membuat iman kita menjadi lemah, ya. Nah, bagian yang ketiga, penulis ini juga menyajikan pahlawan-pahlawan iman, ya, dari Abel, ya, dari Nuh, Abraham. Nanti kita bisa lihat pahlawan-pahlawan iman atau tokoh-tokoh iman, dan mereka ini tercatat di dalam kitab suci. Berbeda orang yang tidak beriman. Terakhir nanti kita orang yang beriman tercatat dalam kitab buku kehidupan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alangkah indahnya kita bisa melihat secara gamblang orang yang beriman itu adalah orang yang dikhususkan Tuhan. Begitu banyak manusia ribuan tahun sudah ada di bumi ini, tetapi yang beriman, saksi-saksi iman, tokoh-tokoh iman, pahlawan-pahlawan iman lah yang dicatatkan. Nah, di sisi lain, kitab Ibrani ini juga, pasal 11 ini menuliskan teladan-teladan iman. Bagaimana Nuh mengambil sikap di dalam menunggu bahtera, mengambil sikap bagaimana orang-orang untuk datang ke bahteranya, tapi menolaknya. Ada teladan di dalam Nuh, membuat bahtera, mengundang orang, mengaturkan binatang, ya. Ada teladan bagi Nuh untuk menunggu saat bahtera mengapung, saat bahtera sudah di atas air, dan Nuh menunggu surutnya air. Teladan-teladan iman dituliskan di dalam kitab Ibrani, ya. Dan kita juga bisa lihat di bagian yang kelima, iman dan upahnya, ya. Orang yang beriman itu Allah memberikan upah. Jadi nggak rugi, ya, kalau kita beriman, ya. Ada upah yang Allah berikan, ya. Sering sekali orang tidak mengerti, malah mereka jadi pecundang. Akhirnya mereka mendapatkan upah dosa, ialah mau. Upah beriman, Allah berkenan kepada mereka, Allah mengenal mereka, Allah mengasihi
Bahkan di dalam ayat yang ke-7 di situ dituliskan Allah menghukum dunia oleh imannya Nuh. Luar biasa ya. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat dari ayat demi ayat ya, bagaimana dunia terhukum oleh seorang yang beriman karena tidak mau percaya kepada Tuhan. Ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, itu di ayat 7. Nanti di ayat 8 bisa kita lihat bagaimana iman dan milik pusaka. Oleh karena Abraham beriman, ada pusaka yang diberikan Allah. Oleh karena iman, ya, ahli waris penerima janji. Ahli waris penerima janji diberikan. Itu nanti di ayat 9 kepada Ishak dan Yakub. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, cukup banyak dituliskan di sini, ya, bagaimana iman itu. Jadi pada hakikatnya saudara dan saya, kita sama-sama orang yang diciptakan. Kita sama-sama ciptaan Allah. Kita sama-sama keturunan Adam. Kita sama-sama orang berdosa. Kita sama-sama merindukan kebahagiaan, sama-sama merindukan damai sejahtera. Kita sama-sama mendambakan Zat yang Maha Kuasa. Kita sama-sama menderita di tengah-tengah dunia ini. Jadi apa yang membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lain? Iman. Iya. Maka iman inilah yang membuat kita beda. Iman yang membuat beda antara manusia yang satu dengan yang lain. Kalau dia masuk kategori iman, maka dia yang kita pelajari, yang kita sebut tadi, dia adalah salah satu contoh teladan yang Tuhan berikan. Dia salah satu yang menjadi saluran berkat yang Tuhan berikan. Dia salah satu saksi teladan yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Iman memperlihatkan, ya, segala sesuatu yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan oleh mata jasmani kita. Ya. Surga itu gak pernah kita lihat. Malaikat itu gak pernah kita lihat. Kita tidak pernah lihat. Tapi kita yakin, ya, surga itu ada oleh karena Allah sudah menaruhkan iman. Tanpa orang memiliki iman, omong kosong bicara tentang surga. Omong kosong berbicara tentang kekekalan. Kalau ditanya, kalau saudara nanti mati kemana? Ah, terserah Tuhan lah. Tengok nantilah. Ya dikubur. Karena mereka tidak memiliki iman. Orang yang memiliki iman, dia mengerti, dia tahu, sekalipun tidak kelihatan oleh mata jasmani, tapi dia mempunyai iman, mempunyai keyakinan yang didasari oleh Tuhan yang katakan, didasari oleh firman Allah, sehingga orang itu berjalan di dalam kepastian, orang itu berjalan di dalam ketidakragu-raguan, dan hasilnya jauh lebih baik orang yang berjalan di dalam kepastian ketimbang orang yang berjalan dalam bayang-bayangan. Sekarang cek diri saudara, apakah saudara di dalam bayang-bayangan atau berjalan di dalam kepastian? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita bisa mengerti iman yang memperlihatkan segala sesuatu, sekalipun mata jasmani tidak melihatnya, tetapi iman dapat menjangkaunya. Mari kita renungkan baik-baik. Mungkin saudara sudah capek dipengaruhi oleh berita, dipengaruhi oleh situasi, dipengaruhi oleh keadaan, dipengaruhi oleh banyaknya berita-berita pecundang, berita-berita hoax, berita-berita yang menakutkan. Orang beriman berjalan dalam kepastian. Mati itu enak kok. Ada kepastian. Tapi ketika kita sampaikan cerita tentang kematian, begitu banyak orang tidak siap.
Mari kita belajar lebih jauh bahwa imanlah yang membuktikan. Tadi yang memperlihatkan, imanlah yang membuktikan segala sesuatu yang tidak kelihatan itu, yang tidak kelihatan oleh mata jasmani manusia. Tapi iman bisa dibuktikan ketika saya beriman, ketika saya terima Tuhan Yesus di dalam hidup saya, ketika iman itu hidup di dalam hidup saya bisa benci dosa. Orang lain tidak lihat, saya dapat lihat. Iman. Oleh karena iman itu, saya bisa berjalan di dalam pengampunan, saya bisa berjalan di dalam kasih, saya bisa berjalan di dalam pertobatan, dan saya bisa mengasihi setiap orang, setiap lapisan, dan saya memandang setiap orang butuh dikasihi oleh Allah. Terbukti. Jadi iman itu adalah salah satu dasar bukti yang Allah taruhkan kepada kita, supaya kita mengerti betapa indahnya beriman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman memperlihatkan segala sesuatu yang tidak kita lihat oleh mata jasmani, dan iman membuktikan bahwa segala sesuatu yang tidak dilihat oleh mata manusia secara umum, tetapi kita bisa melihat. Ketika Saulus ditangkap oleh Tuhan, Saul, why do you persecute me? Kenapa engkau membunuh aku? Kenapa? Orang lain tidak dengar, orang lain tidak tahu, orang lain tidak lihat. Iman itu adalah dasar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berpikir baik-baik. Bertahun-tahun kita berdoa, bertahun-tahun kita naikkan doa. Kok hidupku gini-gini aja ya? Orang yang beriman, orang yang beriman yang berhak menerima jawaban doa. Orang yang beriman yang berhak menerima janji-janji Allah. Orang yang beriman yang berhak meneruskan mandat tugas Allah. Orang yang beriman yang berhak mencintai, mengasihi kekudusan Allah, kesucian Allah di dalam dirinya, di dalam diri orang lain, dan di dalam lingkungannya. Iman adalah dasar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah Anda memiliki iman? Sudahkah ada iman? Iman dan pengharapan selalu sinergis berjalan. Seringkali manusia berharap, kecewa. Berharap, kecewa. Tetapi ada satu bumbu yang istimewa yang membuat pengharapanmu menjadi kokoh dan kuat, didasari oleh firman, didasari oleh iman, didasari oleh keyakinan yang Allah sudah taruhkan di dalam firman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin malam ini saudara berkata, Pak Pendeta, bagaimana untuk mendapatkan iman? Mari kita lihat dalam Roma pasal 10, Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17, saya bacakan ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Dasar iman ada perkataan Allah. Mungkin banyak orang percaya kepada Allah, tetapi tidak memiliki dasar yang dikatakan Allah. Jangan nanti kita punya keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kosong, keyakinan yang sia-sia, keyakinan yang tidak berujung, keyakinan yang tidak punya dasar. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali Tuhan Yesus berjumpa dengan orang yang merindukan iman, Tuhan Yesus senantiasa berkata dan menyatakan, imanmu menyelamatkan engkau. Dan dia berkata,
kepada penjahat sekalipun yang di sebelahnya itu, hari ini juga engkau telah bersama dengan aku di taman Firdaus. Ada perkataan ini yang mengokohkan ibu pendarahan. Dia katakan, ibu, katanya, dosamu sudah ditampuni, jangan lagi berbuat dosa. Dia katakan kepada Sakeus, hari ini aku menumpang di rumahmu. Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Yesus katakan kembali, sesungguhnya dia ini keturunan Abraham. Ada perkataan Kristus. Mari kita lihat iman yang aku miliki didasari perkataan siapa. Jangan-jangan iman yang aku miliki didasari oleh perkataan pendeta, perkataan teman-teman sepersekutuan, perkataan orang-orang di lingkungan kita, perkataan orang-orang yang suka hal-hal rohani, tapi ujungnya kepada kebinasaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman timbul. Iman timbul, bukan iman hilang. Iman timbul dari mana? Dari firman Tuhan. Maka orang yang kita lihat memiliki iman yang terus berjalan sampai imannya kuat, kokoh dan besar, pasti iman itu dibangun dari pendengaran akan firman Tuhan. Pasti dia mencintai firman Tuhan. Pasti dia merenungkan firman Tuhan. Pasti dia menikmati firman Tuhan. Pasti dia terus dengar-dengar apa yang Tuhan katakan. Saudara dikasih oleh Tuhan, sumber iman Allah sudah taruhkan dari perkataan Kristus. Mari kita banding dari Wahyu 3 ayat 20. Ini sinergis, ini sejarah, ini sejarah. Yesus katakan, lihat, aku berdiri di muka pintu hatimu dan mengetuk. Jika ada orang mendengar suara dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus katakan, lihat, aku berdiri di muka pintu hatimu dan mengetuk. Yesus mengetuk pintu hati kita melalui firman-Nya. Yesus mengetuk pintu hati kita melalui perkataannya. Yesus mengetuk pintu hati kita supaya kita mengerti bahwa dia mau masuk di dalam hati kita. Bagaimana dia mengetuk? Dengan memperdengarkan firman. Setiap orang yang membukakan hati terhadap firman, setiap orang yang membukakan hati terhadap suara Allah, setiap orang yang membuka hati dengan kebenaran yang Tuhan sampaikan, itulah yang memungkinkan dia beriman. Tuhan Yesus katakan, jika ada orang yang mendengar suara, Tuhan Yesus katakan, kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang membukakan pintu bagi Tuhan Yesus, Yesus pasti masuk dan mendapatkan. Dan orang itu akan mendapatkan sukacita, pesta yang luar biasa, di mana hadirnya Allah di dalam diri manusia, di mana hadirnya Kristus sebagai Tuhan dan memberikan pengampunan, memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, memberikan keringanan, dan ia bersukacita bersama-sama. Iman itu adalah dasar. Jikalau kita membangun dan membangun dan membangun dan membangun, apapun yang kita bangun tanpa dasar, tanpa fondasi, ingatlah saudaraku, suatu saat akan roboh, suatu saat akan runtuh, suatu saat akan ambles dan hilang lenyap. Apa yang kamu miliki akan berlalu. Tetapi jikalau ada dasar iman, iman yang Allah taruhkan, ini yang Allah akan persiapkan dari generasi demi generasi, dari abad demi abad, dari tahun demi tahun, dan dari keturunan demi keturunan, iman pasti menang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah engkau berjalan bersama dengan harapan?
Apakah kau berjalan bersama dengan impianmu? Apakah kau berjalan bersama dengan cita-citamu? Apakah kau berjalan bersama dengan angan-anganmu? Apakah kau berjalan bersama dengan usahamu? Tanpa iman, itu akan berroboh. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu. Allah itu sendiri dasarnya. Jika Allah sudah ada di dalamnya, maka di dalam diri orang itu akan menjadi kokoh dan kuat. Si pendusta, si iblis, si pendurhaka, si pendurjana akan keluar dari orang itu. Karena orang itu sudah menjadi milik Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara membangun dengan iman? Mari saudara renungkan baik-baik. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan sangat mengasihi saudara, supaya saudara bisa berkemenangan. Nanti saudara baca di dalam kitab Ibrani pasal 11 itu sudah diuraikan siapa-siapa tokoh-tokoh iman itu, dan memungkinkan saudara bisa mendapatkannya oleh karena pendengaran akan firman Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih jikalau kami bisa bersama-sama merenungkan firman. Hamba merindukan setiap pendengar, hamba merindukan setiap pemirsa, hamba merindukan setiap kami, supaya memiliki dasar. Itulah iman, dasar dari segala sesuatu. Ketika Allah hadir di dalam hidup kami, ketika Allah sudah tinggal di dalam diri kami, maka kami berjalan bersama dengan Allah, kami hidup bersama dengan Allah, dan sampai kepada rumah Allah yang kekal. Terima kasih Tuhan buat firman. Sekalipun dalam situasi hujan yang deras, kami percaya Engkau tetap bekerja. Di dalam Kristus Yesus kami